siang, ada yang belum makan juga, mungkin ada yang gak baik-baik aja tapi bilang kabarnya baik. Tapi kita harus tetap semangat belajar ya. Karena kesuksesan itu bukan milik orang yang malas. Oh ya, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, alangkah baiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari materi yaitu kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya agama Islam atau kondisi masyarakat Mekah pra-Islam. Indikator yang dipelajari hari ini adalah menganalisa kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya agama Islam. Tujuan yang kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama yaitu tentang kepercayaan yang mereka anut, sesembahan, terus kondisi sosialnya, dan karakteristik yang mereka miliki sebelum datangnya agama Islam. Sebelum menuju pembelajaran utamanya, saya mau tanya dulu nih, apa yang ada di pikiran kalian atau terbesit di pikiran kalian ketika kalian melihat gambar ini? Ya, maksudnya gimana ini? Jadi sebelum datangnya agama Islam ke Mekah, mereka menyembah berhala. Pada saat itu, sebenarnya pada zaman dulu juga ada nabi-nabi yang diutus untuk menyampaikan risalah atau agamanya ke mereka, yaitu ada Nabi Ibrahim yang menyebarkan agama tauhid dan dilanjutkan anaknya Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ismail. Ya. Tetapi setelah Nabi Ismail meninggal, terjadinya putusan risalah atau bahasa gaulnya itu adanya chaos. Mereka itu bingung, gak ada acuan, gak ada suri tauladan, gak ada panutan untuk mereka melanjutkan ibadah yang mereka lakukan. Akhirnya terpecah belah mereka sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Hingga pada akhirnya salah satu pemuka suku Khuza'ah, yaitu bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai, dia datang berdagang ke negeri Syam atau Syria. Pas itu dia berdagang dan dia melihat, oh ternyata orang-orang sana itu beribadahnya dengan menyembah berhala. Akhirnya dia belajar tuh. Nah, pas waktu berdagangnya udah selesai di sana, dia kembali ke Mekah dan dia menyebarkan agama yang dia dapatkan ke penduduk Mekah. Di situlah mereka mulai beribadah dengan cara menyembah berhala. Tapi di Mekah gak cuma ada agama yang menyembah berhala aja, tapi ada 4 agama, di antaranya agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabai. Agama Majusi itu agama yang menyembah cahaya, mereka api. Mereka cahaya atau api, mereka menganggap api adalah cahaya suci yang turun kepada mereka untuk diagungkan. Kalau yang agama Sabai itu mereka menyembah tata surya atau di antaranya planet, matahari, bintang. Nah, mereka yang sudah berhala memiliki nama-nama atau tingkatan berhalanya, yaitu Rata, Uzza, Mana, dan Hubal. Hubal adalah pemimpin dari berhala yang lainnya. Makanya pada saat itu mereka disebut dengan masa jahiliyah atau masa kebodohan. Bodohnya bukan dari pengetahuan intelektual yang mereka miliki, tapi bodohnya dari agamanya. Mereka nggak ngerti nih panutannya siapa, mereka salah jalan, mereka nggak berada di jalan Allah yang benar, nggak berada di jalan yang lurus ibaratnya. Jadi mereka disebut dengan masa jahiliyah atau masa kebodohan. Nah, mereka kan dikenal sebagai masyarakat yang pintar. Pada saat itu mereka melakukan mata pencahariannya dengan cara berdagang, dan mereka juga pandai membuat atau berbicara tentang syair. Syair mereka gunakan pada saat itu untuk berdagang, komunikasi, dan untuk perang. Nah, mereka yang bisa syair itu kedudukannya di masyarakat lebih tinggi daripada yang mereka yang biasa aja yang nggak bisa belajar syair gitu. Dan mereka yang biasanya menggunakan syair dalamnya berisi tentang kelebihan-kelebihan yang mereka miliki individual atau yang suku-suku mereka miliki. Dan masyarakat Mekah ini memiliki positif vibes yang ada dalam diri mereka. Di antaranya, 1, mereka adalah orang yang tidak mudah atau pantang menyerah terhadap ketika mereka berniaga atau berjualan, mereka itu gak pantang menyerah. Walaupun penghasilannya sehari cuma dapat 15.000, ya gak apa-apa, mereka tetap berjuang besoknya. Gak ada kata kayak, ya udahlah besok kalau sudah jualan lagi orang mungkin dikit, gak ada. Terus mereka juga orang yang mempunyai tahan tubuh atau badan yang kuat terhadap iklim yang benar-benar drastis. Di sana kan kalau siang gurun pasir itu kan kalau siang panas banget, kalau malam itu dingin banget soalnya ada badai juga. Terus mereka juga orang yang sangat loyal terhadap pimpinan, dan mereka juga orang yang memiliki daya ingat yang cukup tinggi atau cukup kuat. Nah, mereka tapi dibalik positif vibes yang mereka miliki, mereka memiliki kekurangan atau karakter buruk, yaitu mereka suka banget berjudi, melakukan berzina, merampok, dan yang paling parahnya mereka mengubur bayi perempuan yang baru lahir secara hidup-hidup.
perempuan itu hanya beban aja yang mereka miliki. Karena anak perempuan tidak bisa mengangkat derajat orang tua atau keluarganya dengan cara berperang. Mereka tidak bisa menjadi jenderal perang, mereka hanya bisa mengurusi rumah saja pada saat itu. Dan anak perempuan juga tidak bisa dikirim untuk ke negara lain untuk berjualan. Takutnya nanti di tengah jalan mereka meninggal atau tidak bisa meneruskan perjalanannya karena cuaca yang cukup parah. Dan mereka akan mengalami kerugian. Maka dari itu mereka mengubur anak perempuan atau bayi yang baru lahir secara hidup-hidup. Waktu itu mereka juga masih mengenal sistem perbudakan, dan pada saat itu budak sangat dijual secara legal di negara mereka. Oke, ada materi dan pembelajaran yang sudah saya sampaikan hari ini. Apakah kalian sudah mengerti atau ada yang perlu ditanyakan? Udah benar semua? Jadi nanti kalau ada ulangan yang dilakukan atau tiba-tiba tes atau UAS itu ya bisa ya dengannya ya. Tadi waktu kata usaha kembali itu berurutan berhala itu biasanya keluar di UTS atau UAS di SAI atau ABC itu biasanya keluar. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa coba? Ayo. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang kalian dapatkan apa? Yang mbak belakang? Apa enggak kesimpulan pembelajaran hari ini? Halo. Oh, kayaknya masih pada lapar ya, belum makan siang. Oke deh. Oke, kita benar-benar aja ya nyimpulinnya. Pembelajaran hari ini adalah kesimpulannya kalian tuh ngerti gimana sih kondisi masyarakat muka itu sebelum kedatangan agama Islam itu gimana? Kalian tuh paham apa ya, agama Islam itu sebenarnya agama yang benar-benar memberi dampak baik bagi semua umat manusia. Coba misalnya kita hidup pada zaman itu, kita perempuan, ya udah mati lah kita berhidup-hidup. Gak semua, tapi 80% keluarga diantaranya melakukan seperti itu. Mereka membawa perempuan itu bukan. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum akhir pembelajaran hari ini, ibu punya tugas buat kalian. Tugasnya ada 2. Yang pertama, kalian mengerjakan uji kompetensi yang dari LKS atau modul kalian, dan nanti minggu depan kita bahas bareng-bareng. Yang kedua, kalian membaca materi yang akan kita pelajari minggu depan, dan kemudian nanti 2 atau 3 orangnya maju ke depan untuk menjelaskan materi itu apa yang kalian pahami yang sudah kalian pelajari malam. Jadi itu aja gampang kan? Gampang dong? Gampang. Ini sudah lapar kayaknya, trik banget. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, baik kata ataupun tindakan yang ibu lakukan, dimaafin ya. Terus semangat dan jaga kesehatan.